Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Moskow dan selamat siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada seluruh peserta, kepada seluruh hadirin yang ikut bergabung kepada kita di siang hari ini, kami mengucapkan selamat datang di acara yang sangat istimewa, di acara ngobrol jurusan kita pada siang ini. Baik, ngobrol jurusan kita kali ini akan membahas mengenai seputaran jurusan Nuclear Engineering. Perkenalkan, dengan saya sebagai moderator, nama saya Christian Pangaribuan, saya mengambil magister di jurusan Oil and Gas Engineering di Universitas Kazan Federal University. Baik, tanpa panjang lebar, kita akan perkenalkan dua narasumber kita, yaitu yang pertama, Muhammad Mahendra Datta, Bachelor in Nuclear Physics and Technology, Tomsk Polytechnic University, dengan prestasi Coordinator Division of Education, Indonesian Students Association in Russia, tahun 2019, Presiden Indonesian Student Association in Tomsk pada tahun 2018 sampai 2019. Student Council Head of Band SMA Negeri 4 pada tahun 2014 sampai 2015. Selamat pagi Mahendra Datta. Ya, selamat pagi. Baik. Untuk narasumber kita yang kedua, Regine Levanti Afielda Setiarso, Bachelor in Nuclear Power and Thermal Physics, National Research Nuclear University, MEPHI, dengan prestasi overall winner choir competition, 13th top team scholars cup, first winner of Russian language Olympiad for foreign students at MEPHI. Selamat pagi Marie. Selamat pagi. Oke, baik. Nah, mungkin bisa diceritakan nih, kenapa berkuliah di jurusan teknik dan kenapa di Rusia? Mungkin bisa mulai dari Mahendra Datta. Waktu dan tempat itu silakan. Ya, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa dan selamat hari Minggu. Jadi kenapa memilih jurusan teknik nuklir? Pertama, mungkin alasannya jurusan ini termasuk jurusan yang perspektif dan jurusan yang bisa dibilang menjamin, walaupun di Indonesia belum memakai teknologi tersebut atau belum sepenuhnya memakai teknologi tersebut, tapi menurut saya harus dikembangkan lagi. Dan kenapa di Rusia? Sebenarnya sejujurnya waktu di sekolah itu mungkin bisa dibilang saya susah mencari universitas dan melihat peluang untuk berkuliah di Rusia. Makanya saya ambil di Rusia. Terima kasih. Kalau untuk Maria, bagaimana nih? Selamat pagi waktu Moskow, selamat siang yang di Indonesia. Saya memilih jurusan ini karena dari SMA saya sudah tanda kutip jatuh cinta sama fisika. Jadi dari SMA saya sudah ingin belajar teknik nuklir dan setelah saya mencari-cari bahwa di Rusia ternyata ada peluang yang untuk saya mengambil teknik nuklir, jadi saya belajar di Rusia. Dan juga karena dari segi ekonomi, memang di Rusia lebih murah dan dengan edukasi yang juga bagus. Jadi begitu, kenapa saya pilih di Rusia. Dan kenapa memilih jurusan teknik nuklir? Kenapa nggak ambil jurusan kedokteran atau jurusan apa? Gitu? Dari SMA kan saya sudah jatuh cinta sama fisika dan fisika nuklir. Jadi udah dari SMA udah pengen banget gitu. Oke. Kalau untuk jenis beasiswanya nih, jenis beasiswa apakah yang diambil di Rusia? Serta bagaimanakah proses dan pengalamannya? Mungkin dari Maria bisa dijelaskan. Beasiswa saya yang dapat adalah beasiswa dari pemerintah Rusia. Saya waktu itu memang sudah tahu ingin ke Rusia, jadi saya les di PKR, Pusat Kebudayaan Rusia di Jakarta, dan di situ guru saya memberitahu saya bahwa ada peluang beasiswa, dan saya pun daftar, interview, lolos,
dan akhirnya jalan ke Rusia dan ya sampai sekarang di sini. Untuk Mahendra Data, silakan. Ya, jadi jenis beasiswa yang saya ambil itu sama juga kayak Maria, yaitu dari pemerintah Rusia. Pendaftarannya pun di PKR juga, Pusat Kebudayaan Rusia, melalui Pusat Kebudayaan Rusia. Mungkin prosesnya itu rada-rada panjang ya, kayak kita ngirim dokumen, habis itu ada interview, setelah itu ada melalui 2 penyaringan lewat dokumen sama interview, seperti itu. Ya seperti itu sih kurang lebih. Kalau boleh tahu, perbedaan antara mahasiswa di Indonesia dan Rusia itu apakah ada perbedaan? Adakah perbedaan yang signifikan? Dari Mahendra Data. Ya, terima kasih. Jadi mungkin sejujurnya kan kita masih S1 di sini, jadi kita tidak merasakan menjadi mahasiswa di Indonesia. Tapi mungkin karena teman-teman saya juga saling cerita, saling ngasih tahu, ngasih kabar gitu gimana kuliahnya. Jadi mungkin saya bisa ngebayangin atau bisa ngerasain sedikit-sedikit lah gimana rasanya jadi mahasiswa di sana. Dan mungkin ada kelebihan dan kekurangannya pastinya. Kita di sini di Rusia khususnya mempunyai kekurangan, yaitu language barrier, atau kita susah berkomunikasi dengan masyarakat setempat, sehingga kita kurang aktif di dunia sosial. Tapi tidak memungkiri juga sih, maksudnya kita juga bisa berusaha. Khususnya kan saya di kuliah di Toms, di kota Toms, di kota tersebut masih sedikit English speaker. Maka dari itu kayaknya ada susah juga kalau kita langsung terjun ke organisasi gitu. Mungkin kalau di Indonesia kelebihannya itu, kita bisa aktif di dunia universitas, nggak cuman kupu-kupu kuliah pulang yang kayak kita lakuin sekarang atau saya lakuin sekarang. Seperti itu. Makanya saya pun juga jadi masuk ke Permira, karena menurut saya ini salah satu hal yang bagus untuk dilakukan, yaitu berorganisasi saat menjadi mahasiswa, seperti itu. Dan mungkin kelebihannya di sini mungkin yang saya rasa sih bisa mempunyai teman internasional dari berbagai negara, sehingga kita mengetahui culture mereka, kita bisa tahu adatnya mereka gimana. Saya juga tinggal di asrama, jadi saya juga bisa mencicipi makanan mereka, seperti itu. Apalagi ya, mungkin juga dari segi universitas, karena di Rusia ini terkenal dengan sifat-sifat dingin atau sifat-sifat yang, kalau di Indonesia kan kayak biasanya orang tuh sering nggak enakan, tapi kalau di sini kan orang ya nggak enakan itu nggak ada gitu kan. Jadi mungkin kita kalau komunikasi sama dosen tuh kadang-kadang dosen juga ngomongnya ya seenaknya aja gitu, apalagi kalau udah dosen tua, udah profesor, dia ngomong seenaknya aja gitu, seadanya lah pokoknya. Jadi kadang-kadang kita itu melatih kita supaya supaya lebih, mungkin bisa dibilang lebih memahami, lebih memaklumi kali ya. Apalagi ya, dan juga di saat komunikasi berbeda itu, maksudnya bahasa komunikasi kita beda, kita sekaligus juga mencari cara gimana menjelaskan hal yang sulit menjadi mudah. Itu juga termasuk kelebihannya sih menurut saya gitu. Dan juga apalagi ya, bisa dibilang kita kalau komunikasi ini lebih ke komunikasi sih sebenarnya gitu kan. Karena di saat kita ngomong itu mungkin kita harus mikir 2 kali gitu kan, atau mungkin lebih dari 2 kali gitu, karena susah banget menjelaskan hal yang
sulit ke orang-orang gitu. Apalagi saya itu kalau misalnya kalau di Rusia itu di saat kita punya tugas, kita itu harus mempertahankan tugas tersebut. Jadi kita harus jelasin gimana kita cara ngerjain tugas tersebut gitu. Berarti kita harus menjelaskan apa yang kita kerjain. Nah, kadang-kadang hal itu susah gitu. Karena saya pernah di posisi di mana saya ngerti hal itu. Cuman saya nggak bisa menjelaskan dengan kata-kata apa yang saya ngertiin gitu. Jadi bisa terlihat nggak ngerti jadinya karena kita nggak bisa menjelaskan dengan baik apa yang kita ngerti, itulah kurang lebih. Ya, mungkin perbedaannya itu sih kurang lebih gitu. Terima kasih. Oh, oke, baik. Jadi kurang lebih di bahasa ya lebih menonjol ya perbedaannya ya, Bung ya. Oke, untuk Maria. Ya, terima kasih. Tempat silakan. Jadi kalau soal kurikulum saya juga kurang tahu karena saya masih S1 di sini dan belum tahu bagaimana kurikulum di Indonesia. Jadi menurut saya perbedaan yang paling signifikan itu adalah bahasa saja seperti yang Kak Mahendra bilang. Lalu yang kedua itu culture-nya. Jadi tuh di sini culture kita beda banget dan mungkin pertamanya adalah culture shock pastinya. Kita ngelihat hal yang di Indonesia itu sama sekali nggak pernah dilakukan dan tapi kita harus biasakan itu karena kalau nggak biasa kita nggak bisa bertahan di sini. Dan juga cari temannya juga bakal susah. Karena di sini di kota Opnins saya sendiri nggak ada orang Indonesia lainnya. Jadi saya harus berusaha lebih untuk mencari teman yang ada language barrier-nya. Bahasa Inggris juga pasti ada language barrier-nya, nggak akan seenak ngobrol dengan bahasa Indonesia, nggak enak ngobrol dengan sesama warga negara Indonesia. Jadi nyari temannya memang ekstra susah di sini. Tapi bukannya mustahil, pasti bisa kalau kita ingin. Dan ketika kita sudah cari teman, sudah dekat, sudah kenal dengan orang-orang, semuanya akan jadi lebih mudah karena kita ada yang bantu. Gitu juga dengan language barrier. Ketika kita punya teman Rusia yang sudah dekat, yang sudah mengenal kita, karena kita yang mendekati mereka atau mereka dekatin kita, itu mereka bakal bantuin kita untuk ngerjain tugas, untuk ngatiin ini, ngatiin itu. Nah, itu dia. Terus kalau misalnya, nah itu tadi yang Kak Mendra bilang, kita harus mempertahankan apa yang kita tulis. Karena di ujian juga begitu. Kita akan ditanya-tanya, ini apa, ini kenapa kamu pilih formula ini, emang apa hubungannya? Meskipun itu benar, tapi guru kita bisa membuat bahwa kita kok salah ya, kira-kira ini salah jangan-jangan gitu. Kita bisa, wah jangan-jangan aku salah gitu. Tapi padahal benar. Nah itu kita harus mempertahankan itu. Saya kan belajar pakai bahasa Inggris, bukan pakai bahasa Rusia. Jadi mungkin agak lebih gampang daripada mereka yang pakai bahasa Rusia yang benar-benar susah kan bahasanya. Nah tapi kita harus coba untuk bisa mempertahankan apa yang kita tulis pakai bahasa Rusia. Itu yang menurut saya perbedaan besarnya sih dengan mahasiswa di Indonesia. Oke, baik. Kalau untuk benefitnya nih di jurusan nuklir, kira-kira apa sih benefitnya menjadi mahasiswa jurusan nuklir di engineering di Rusia? Kalau untuk Maria, mungkin seperti apa benefitnya? Benefitnya ya, mungkin sebagai mahasiswa nuklir di Rusia itu untuk mahasiswa nuklir Indonesia di Rusia itu masih sedikit di sini. Jadi ketika kita ya masih sedikit, jadi minoritas itu lebih banyak peluang untuk dikesertakan dalam event-event kampus karena mereka butuh international students dari berbagai negara. Sedangkan
negara Indonesia ini masih sedikit, jadi mereka langsung ke kitanya. Mereka yang butuh kita, itulah kasarnya gitu. Itu sih benefit menurut saya so far yang sudah saya rasakan. Karena mereka nyari kita, mereka butuh kita, bukan kita yang harus ke mereka nyari-nyari. Ini ada event apa, kita boleh ikut nggak? Nggak, mereka yang nanya, kamu mau ikut nggak? Tentu saja saya selalu bilang mau. Gitu sih benefitnya. Oke, baik. Kalau untuk mental data, kira-kira seperti apa benefitnya untuk menjadi mahasiswa jurusan nuclear engineering? Ya, saya setuju juga sama Maria, kurang lebih seperti itu. Mungkin juga saya pengen tambahin benefitnya itu mungkin apa ya? Mungkin lebih ke perspektif ke depannya sih, kalau menurut saya benefitnya itu bakal datang nanti. Karena untuk sekarang ini yang saya rasakan ya seperti Maria bilang, sama kayak gitu. Cuman ada mungkin yang akan di waktu yang akan datang mungkin banyak benefit lagi sih, insya Allah lah ke depannya gitu. Karena kita kan juga pertama mahasiswa Indonesia jurusan teknik nuklir itu pertama sedikit, yang kedua juga peluang-peluangnya banyak, nggak cuma di reaktor. Kita nggak harus kerja di reaktor atau di lab, banyak sekali penjurusannya gitu. Dan teknologi tersebut kan juga bisa digunakan nggak cuma di energi seperti itu. Mungkin di kedepannya nih, kira-kira bisa nggak sih bekerja di apa gitu, di negara mana impiannya begitu? Mungkin dari Maria tentang benefit. Benefitnya, ya aku setuju banget karena kita masih sedikit itu dia dan banyak peluang kerja yang bisa kita lakuin. Tapi kedepannya aku mau lanjut S2 dulu dan saat itu mimpiku sih ingin ke IAEA. Nah, itu International Agency yang di bawah United Nation. Aku mau kerja di situ. Karena saya masih S1, masih semester 2 nih, aku masih kecil. Jadi belum terlalu mikir, kalau misalnya boleh jujur, belum terlalu mikir jauh banget, karena saat ini aku cuma pengen lulus exam dulu. Itu yang aku pusingin, dan dengan corona ini mood belajar tuh agak kurang, jadi harus gas biar bisa lulus exam. Itu dulu sih, kalau boleh jujur. Oke, baik. Kalau untuk Mahendra Data, gimana? Iya, jadi menurut saya mungkin kalau misalnya kerja di bidang-bidang yang sensitif seperti nuklir itu, setahu saya di banyak negara itu orang asing dilarang untuk bekerja di bidang tersebut. Contohnya kayak di Rusia mempunyai company Rosatom, kita pun dilarang untuk melakukan praktek di reaktor. Gitu. Jadi saya punya pengalaman di saat Rosatom itu datang ke universitas, tapi bukan kita yang datang ke reaktor, walaupun teman-teman grup saya itu pada mengunjungi reaktor, cuman orang asing itu dilarang seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk kerja di organisasi atau kerja di bidang di organisasi internasional atau mungkin di Indonesia di Batam, itu kita masih bisa sih pasti gitu. Oke, baik. Terus untuk sistem pembelajaran kuliahnya di Rusia itu seperti apa? Berapa SKS misalnya tiap semester? Ujiannya ada beberapa ujian misalnya, dan sumber-sumber materinya itu dari mana? Mungkin boleh dijelaskan dari Mahendra Data. Oke, sistem pembelajarannya ya. Mungkin sistem pembelajaran di sini biasanya per semester itu, saya semester 4 sekarang, jadi per semester itu biasanya ada 3 atau 4 exam, yaitu mata-mata kuliah yang inti seperti matematika, fisika, ada kimia di semester 1, ada bahasa Inggris,
seperti itu. Sisanya gimana kalau nggak exam? Sisanya itu, gimana jelasin ya? Namanya itu zachot. Jadi zachot itu adalah di saat lulus tapi tidak pakai nilai. Nah, jadi kelulusan itu dinilai dari lulus atau tidaknya, bukan dari nilainya. Kalau untuk SKS, kalau nggak salah, ingat dari semester 1 itu sekitar ada 23 SKS sampai 27. Mungkin banyak yang bingung kenapa bisa banyak, karena pertama emang dari universitasnya padat, mata kuliahnya banyak. Terus juga saya juga belajar dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Rusia. Itu mata kuliah wajib sampai lulus nanti. Kita juga ada olahraga 2 minggu 3 kali. Jadi ngomong-ngomong di Rusia ini juga olahraga itu penting banget gitu, sampai kita S1 pun harus wajib olahraga. Jadi emang dilatih supaya badan kita fit terus. Gitu. Terus mungkin ujian di sini menarik. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa ujian itu kita nggak cuma ngerjain soal habis itu selesai, tapi kita juga harus mempertahankan. Nah, mempertahankan ini banyak banget lah cerita-ceritanya. Ada dari cerita buruk, cerita bagus gitu. Nah, mungkin salah satu yang saya rasakan itu ya tadi saya bilang, di saat kita ngerti cuman kita nggak bisa ngejelasinnya. Saya mau cerita dulu sedikit tentang gambar teknik. Waktu itu saya punya gambar teknik, sampai-sampai saya ambil coret-coretan, saya gambar ulang itu gambar di kertas coret-coretan tersebut, karena saya benar-benar nggak bisa ngejelasin kenapa bayangannya seperti itu. Jadinya saya gambar ulang, dan untung dosennya pun memahami gitu, bahwa iya ini orang ngerti gitu, karena nggak semua dosen atau profesor bisa melihat itu gitu, bisa melihat bahwa kita ngerti tapi kita nggak bisa ngejelasin gitu. Menurut mereka kalau kalian nggak bisa ngejelasin berarti ya nggak ngerti gitu kan. Gitu, ujian-ujian itu emang rada beda sih di sini gitu. Gitu sih, sumber-sumber materi itu kita dapat dari perpustakaan yang direkomendasiin oleh masing-masing dosen atau profesor. Jadi masing-masing dosen profesor sebelum kita mulai mata kuliah pasti ada pembukaannya kan, kelas pertama itu. Nah, di situlah kita direkomendasiin buku. Tapi aku juga lihat atau cari e-book dari internet yang berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia. Jadi ya memakai berbagai bahasa sih gitu, karena kadang-kadang kita kalau pakai kadang-kadang saya tahu temanya apa, cuman saya nggak nemu di bahasa Indonesia itu, di buku yang bahasa Indonesia gitu. Contohnya kemarin saya dapat pelajaran tentang material, dan buku itu saya nggak nemu dalam bahasa Indonesia. Menurut saya sih mungkin karena saya nggak tahu apa bahasa Indonesianya gitu kan. Cuman emang susah dicari sumber materi tersebut gitu. Akhirnya saya menggunakan buku yang dari perpustakaan dan mencari e-book yang berbahasa Inggris. Ya seperti itu. Nah, kira-kira dari Mahen nih, kuliah di Tom's Polytechnic University itu sulit nggak sih? Atau bagaimana, kesulitannya di apa? Atau seperti apa gitu? Ya, kalau kita ngomongin soal sulit, saya yakin banget S1 dimanapun juga pasti merasa kesusahan. Sempat harus beradaptasi dari suasana sekolah ke suasana kuliah atau suasana universitas yang dimana-mana kita harus mandiri. Nggak ada dosen yang ngejar-ngejar. Jadi kalau ditanya susah atau enggak, pasti susah. Harus cepat-cepat beradaptasi sih kuncinya. Makin cepat kita beradaptasi makin baik, karena kita kan nggak mau ketinggalan materi atau ketinggalan pelajaran. Jadi bahkan 1 bulan 2 bulan pertama itu cukup untuk adaptasi seperti itu. Tapi kalau khusus di Tom's Polytechnic University ini, menurut saya sih kalau kita tetap termotivasi, tetap gigih, tetap bermimpi setinggi-tingginya gitu, kita sih pasti bisa ngelewatin semuanya gitu. Walaupun orang-orang bilang kamu kuliah di Politeknik ya, D3 ya gitu kan, karena di Indonesia Politeknik biasanya bukan S1
dan berseragam. Tapi di sini alhamdulillah enggak. Maksudnya di sini enggak pakai berseragam. Satu, jadi emang beda namanya. Ya, tapi lebih banyak ke praktek sih menurut saya di sini. Karena jam praktek itu yang saya maksud adalah apa ya? Mungkin lebih ke kelas kecil ya, kayak lab atau kelas kecil seperti fisika itu. Jadi kita punya dua, yang satu kelas umum teori, yang satu kelas praktek. Itu padat banget jamnya. Lab pun juga padat. Apalagi ya. Dan setiap semester saya itu kurang lebih ada 12 sampai 15 lab pelajaran fisika. Dan menurut saya itu cukup banyak, dan juga karena masa-masa seperti ini kita mempunyai lab itu di internet. Jadi kita punya seperti apa ya, kayak program dari internet gitu. Di situ ada peralatannya, di situ kita bisa mengukur gitu. Dan jujur hal itu buat kita makin sulit karena hal yang virtual itu pasti beda sama hal yang langsung gitu kan. Ya seperti itu sih kurang lebih. Kalau untuk Maria sendiri itu kira-kira bagaimana? Perkuliahannya, berapa SKS, ujiannya bagaimana, sumber-sumber materinya? Jadi di MEVI, kampus saya tuh semuanya di Rusia, itu kan harus POTFAK dulu, yaitu belajar bahasa Rusia 1 tahun, itu wajib. Saya dulu POTFAK di Moskow. MEVI itu punya beberapa cabang di Rusia. Ada yang di Volgograd, lalu juga di Obninsk, di Moskow-nya sendiri, jadi di mana-mana. Saya POTFAK waktu itu di Moskow. Waktu di Moskow dulu, semester pertama belajar bahasa Rusia doang. Belajar bahasa Rusia conversation. Lalu semester kedua baru masuk fisika, kimia, dan informatika. Pakai bahasa Rusia. Nah, itu sulit. Kaget dong. Ini apa? Nggak bisa terjemahin. Terus ketika dan ya itu tadi kita ada sesia, yaitu di mana minggu-minggu di mana kita exam. Nah, examnya itu seperti yang Kak Mahendra tadi bilang, setelah kita tulis, kita harus jelasin kenapa kita pilih formula ini, kenapa kita gunain ini. Tapi ada juga zachot. Zachot itu yang kita nggak usah exam. Jadi berdasarkan performance kita di semester-semester itu. Nah, lalu saya pindah ke Obninsk karena jurusan saya Nuclear Energy and Thermal Physics itu hanya ada di Obninsk, di Moskow nggak ada. Lalu ketika saya pindah ke sini, saya harus adaptasi lagi. Itu sulit, jujur. Teman-teman baru, lalu nggak ada orang Indonesia. Nah, itu kaget. Tapi saya pilih kami ditanya, mau pilih bahasa Rusia atau bahasa Inggris? Saya tentu saja pilih bahasa Inggris. Lalu, tapi sistemnya semua sama. Pelajarannya sama, hanya bahasa yang berbeda. Karena saya sering compare sama teman saya yang pakai bahasa Rusia, pelajaran kita sama semua. Di MIFIS ini exam ada 3 yang pasti selalu ada, yaitu matematika analisis, fisika, dan satu lagi adalah cabang dari matematika, yaitu bisa aja algebra atau semester kemarin kami belajar mengenai, saya lupa lagi, pokoknya cabang matematika. Nah, tahun ini ada lagi kimia examnya, tapi kimia ini cuma first year, jadi nanti ke depannya kami nggak akan ada kimia. Setiap semester itu beda-beda pelajarannya. Semester kemarin saya punya history of nuclear, tapi semester ini saya punya filosofi. Dan saya mau bilang jangan kaget bahwa di Rusia, khususnya di kampus saya, hari Sabtu belajar. Dan jam 9 pagi, saya punya filosofi hari Sabtu. Nah itu tentu saja saya dikata-katain sama teman-teman saya di Indonesia. Ya, kamu hari Sabtu belajar, padahal mah
sebenarnya nggak terlalu penting lah, karena kan filosofi itu juga zachot. Tapi ya adanya begitu. Terus juga exam-nya kalau kita nggak lulus sekali, kita bisa ambil lagi remedial lah kasarnya, tapi ditentuin sama kampusnya kapan. Nah itu bisa aja minggu depan atau 2 minggu lagi. Kalau nggak lulus lagi, kamu ke komisia. Komisia itu tuh di depan guru-guru yang nggak cuma ngajarin kamu. Jadi ada misalnya ketua fakultas kamu, terus ada siapa lagi, guru kelas lain. Nah, itu lebih susah lagi karena mereka nggak tahu kita di kelas gimana. Ketika kamu udah masuk komisia, itu sulit banget. Nah, karena saya belajar pakai bahasa Inggris, saya belajar Иностранный язык, yaitu foreign language, bahasa Rusia. Tapi bahasa Rusia ini zachot juga, nggak ada exam. Dan kami akan belajar bahasa Rusia sampai tahun ketiga. Jadi tahun keempat nggak ada. Lalu FISRA, yaitu olahraga, pendidikan olahraga itu juga sampai tahun kedua, kalau saya nggak salah. 2 kali seminggu, itu wajib, tapi juga zachot. Di sini kesulitannya buat saya adalah FISRA itu, olahraga. Karena saya nggak suka olahraga, tapi wajib di sini dan dapat nilai, jadi saya pusing. Tapi karena saya harus lakukan, ya sudah. Juga di MEFIS ini, di kota saya tuh ada nuclear power plant pertama di Uni Soviet, tapi sekarang nggak dipakai. Dan kami sempat sebelum corona ini ada ajakan dari pihak kampus, mau nggak lihat-lihat di sana karena kita nggak bisa main datang. Jadi ada kesempatan untuk ke nuclear power plant itu, selalu ada kesempatan. Apalagi kamu orang Indonesia, jarang di sini, jadi lebih banyak kesempatannya. Lalu apa lagi ya? Karena pelajarannya berbeda-beda tiap semester, jadi SKS-nya juga saya kurang tahu juga, karena kadang itu penilaiannya itu mereka juga tergantung gurunya kadang-kadang. Karena tapi setahu saya itu 30 SKS-nya tiap semester. Nah itu dia, filosofi ganti dengan history. Lalu nanti di tahun kedua ada tambahan lagi pelajaran lainnya. Sebenarnya intinya adalah fisika, matematika, tapi ada cabang-cabangnya dan itu mereka berbeda, beda mata pelajaran, mata kuliah. Jadi intinya kita belajar fisika dan matematika, gitu. Nah, kalau untuk di Politeknik Tom Spokane University bisa milih lagi nggak sih? Seperti Maria tadi bisa pilih bahasa Rusia atau bahasa Inggris. Oke, jadi khusus program S1 yang disediakan itu adalah hanya bahasa Rusia di jurusan teknik nuklir. Tetapi di jurusan S2 di sana ada program bahasa Inggris karena peminatnya itu lebih banyak. Jadi saya juga punya teman dari India, dari benua Afrika. Mereka itu kuliah S2 jurusan nuklir dan juga berbahasa Inggris gitu. Tapi biasanya berbahasa Inggris itu, ini biasanya ya, yang berbahasa Inggris itu mereka tidak mempunyai beasiswa, jadi bayar sendiri pakai dana pribadi seperti itu. Boleh tambahin? Boleh. Jadi tadi kan kalau saya kan S1, nah itu kami dibagi ada nuclear physics and technology dan nuclear energy and thermophysics. Nah dalam jurusan saya ini yaitu energy and thermophysics itu nantinya kami nggak bisa pilih sub study gitu. Jadi kami cuma punya satu sub study dan kami akan belajar itu terus. Kalau yang soal physics and technology mungkin Kak Mahendra yang bisa
jelasin lagi karena saya kurang tahu sebenarnya. Tapi setahu saya itu bisa milih lagi. Oke, mungkin bisa Ya, untuk ditambahin. Mahen itu gimana tuh? Iya, jadi Boleh. di Nuclear Physics and Technologies ini kita mempunyai beberapa penjurusan mungkin ya bahasanya. Yaitu ada di reaktor yang pertama, kedua di isotop, yaitu tentang kita mempelajari tentang lebih mempelajari tentang pemecah belahan isotop di dalam reaktor. Seperti itu. Berikutnya tentang radiasi. Saya juga diterima di sana di safety radiation. Mungkin dari mulai nanti tahun ketiga itu saya udah mulai penjurusan, jadi masuk ke sana. Habis itu ada tentang safety environment. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, sebelum dibangunnya reaktor atau mungkin tiba-tiba ada radiasi di tempat mana, atau mungkin ada mau buat pengeboran atau apa. Nah, itu mereka tuh yang turun gitu untuk survei atau untuk apa gitu. Nah, jadi di penjurusan ini di TPU khususnya ya, sangat spesifik sub bidangnya seperti itu. Oke, baik. Sangat keren ya jurusannya. Untuk di Rusia sendiri nih, ada berapa universitas yang punya jurusan semacam nuclear engineering ini? Dan yang mana yang bagus? Dan kenapa sih? Berikan alasannya kenapa kira-kira itu bagus dan kasih saran kepada warga Indonesia. Mungkin ada warga negara Indonesia atau pelajar Indonesia yang ingin lanjut ke Rusia nih. Kasih tips-tipsnya nih beberapa universitas nih yang bagus di Rusia. Mungkin dari Mahen, silakan. Ya, mungkin dari saya itu pertama pastinya TPU karena saya kuliah di sini. Jadi mungkin saya rekomendasiin ke kalian, bagi kalian yang mau lanjut S2 atau mungkin yang baru lulus, yang mau lulus SMA, saya rekomendasiin ke TPU karena di sini itu pertama Toms itu terkenal dengan kota mahasiswa, bukan kota turis. Jadi emang benar-benar yang datang ke sini itu mahasiswa. Jadi sampai kalau musim panas itu sampai sepi banget karena populasi Toms tersebut tuh sedikit gitu. Jadi banyak pendatangnya. Teman internasionalnya banyak. Orang Indonesia pun banyak. Permira Toms itu termasuk permira yang lumayan besar. Punya anggota sekitar 60 kalau nggak salah atau 70. Jadi lumayan besar, teman-teman mahasiswa banyak. Terus mungkin itu sih. Kalau di universitas lain mungkin yang saya tahu itu ada di Saint Petersburg Polytechnic kalau nggak salah. Terus ada MEVI juga. Mungkin nanti Maria bisa dijelasin lebih lanjut. Habis itu ada apa ya namanya? Mungkin yang di Ural itu lupa namanya apa. Maaf sebelumnya saya kurang tahu tentang universitas di jurusan nuklir di Rusia gitu. Mungkin ya itu sih yang saya bisa rekomendasiin. Kalau untuk Maria sendiri bagaimana nih? Apa yang mau direkomendasikan? Tentu saja di MEVI, karena dari namanya aja National Research Nuclear University. Jadi National Research University itu ditentukan oleh pemerintah Rusia supaya fokus dengan jurusan dengan studi itu. Jadi MEVI ini udah emang ditujukan untuk belajar nuklir. Meskipun memang ada jurusan-jurusan lainnya yang baru-baru sih sebenarnya bisa dibilang. Nah, lalu yang saya tahu di Bauman juga ada, Bauman di Moskow, Saint Petersburg ada yang Polytechnic University, terus juga ada yang di Ural yang Kak Mahendra bilang, tapi aku juga kurang tahu. MGU saya kurang tahu
apakah itu nuklir ataukah itu cabang dari fisika, ilmu fisika, saya kurang tahu. Itu bisa dilihat di website kalau ingin study Russia, itu bisa dicari lebih lanjut di situ, di mana aja. Nah, MEFI itu punya banyak cabang, memang di kota-kota lain, di Voronezh ada, di Obninsk ada, tapi emang itu semua adalah MEFI. Dan memang kami, MEFI sendiri memang benar-benar fokus dengan nuklir. Jadi saya rekomendasiin untuk semua yang ingin belajar nuklir untuk ke MEFI. Gitu. Oke, sepertinya sama-sama Boleh bagus nih ya tambahin nggak? antara tuh. Boleh. Ngomong-ngomong TPU juga National Research loh. Nuklir nggak, Kak? Nuklir nggak, Kak? Ini kayaknya sama-sama jago, sama-sama keren ya antara Toms dengan MEPI. Nih, kalau boleh tahu nih, jurusan nuclear engineering ini benar nggak sih di Rusia, hanya di Rusia doang ada jurusan ini, atau ada di negara-negara lain? Untuk Maria mungkin. Tentu aja nggak cuma di Rusia ya, karena kan meskipun Rusia salah satu dari negara maju yang dalam bidang ini, tapi nggak satu-satunya. Ada di Amerika, ada di Eropa juga sebagian, juga ada di Cina, juga ada di negara-negara Asia kayak India, gitu-gitu juga ada pastinya. Cuma saya pilih Rusia karena itu yang paling sejalan dengan saya, dari segi ekonomi, dari segi besarannya sih emang dari segi ekonomi ya, jadi worth it gitu. Meskipun emang saya harus belajar lebih banyak soal bahasanya, cuma bisa lah. Jadi menurut saya di Rusia ini worth it lah. Gitu. Kalau untuk Mahendra? Iya, jadi emang jurusan nuklir ini banyak di berbagai negara yang tadi udah disebutin. Di Indonesia pun ada, di UGM dan di Batam. STTN ya namanya, STTN. Maaf. Terus juga di Rusia ini terkenal dengan teknologinya gitu. Dari Perang Dunia Kedua juga mereka juga udah punya dari Perang Dunia Kedua. Jadi pun tapi ini saya ngomong gini bukan berarti negara-negara lain yang waktu Perang Dunia Kedua kurang bagus, enggak juga gitu. Semuanya bagus, asal kitanya aja yang gimana memakai ilmu itu. Oke, kalau boleh tahu nih, motivasi terbesarnya nih milih jurusan nuclear engineering, motivasi terbesarnya mungkin ada mau misalnya mau bikin PLN, pembangkit listrik tenaga nuklir atau apa begitu. Motivasi terbesarnya dari Mahendra yang pertama. Ya. Oke, motivasi terbesar saya itu pastinya membangun Indonesia di bidang nuklir, nggak cuma di bidang energi, tapi juga di bidang lain-lainnya seperti medical dan lain-lain. Karena di Indonesia pun masih banyak pemikiran seperti ya nuklir itu hanya bisa digunakan di bom, sedangkan itu mungkin hanya sebagian kecilnya, dan juga mungkin banyak orang ngomong kenapa tidak memakai energi terbarukan seperti air, angin, panas bumi dan lain-lain, karena menurut saya energi terbarukan tersebut tidak bisa sepenuhnya menggantikan energi fosil yang tradisional. Jadi ya salah satunya sekarang ini menurut saya PLTN itu sumber energi yang sangat perspektif dan sangat efisien. Seperti itu sih. Itu cita-cita saya, mimpi-mimpi saya untuk membangun atau ikut serta lah dalam membangun PLTN di bidang energi di Indonesia. Seperti itu. Amin, semoga tercapai ya Mahendra Data. Semoga tercapai di Indonesia. Kita tunggu ya. Dan untuk Maria sendiri bagaimana?
Dengan jurusan yang saya pilih, energi, saya mau membuat teknologi dan energi Indonesia itu di bidang nuklir, itu bisa masuk ke dalam dunia internasional. Jadi bisa disetarakan dengan negara-negara yang udah maju. Saya ingin memajukan, dan saya pengen, cita-cita saya itu supaya Indonesia bisa mulai menggunakan energi ini. Emang banyak masih stereotype bom, lalu entar radiasi gimana, bla bla bla. Setiap kali saya bilang, "Saya jurusan teknik nuklir." "Oh, buat bom ya?" Bahkan sampai keluarga saya juga begitu. Padahal mah buat bom itu, ngomong-ngomong, untuk foreigners kita nggak akan diajarin buat bom. Karena di MIF ini juga ada terpisah yang hanya bisa dipilih, jurusan terpisah yang bisa dipilih hanya, bagi orang Rusia. Mungkin itu udah keamanan negara dan sebagainya, saya kurang tahu juga. Jadi di sini kami, jurusan saya itu hanya fokus dengan power plant, karena kan energinya sendiri. Jadi itu sih cita-cita saya, supaya Indonesia bisa disetarakan dengan negara-negara maju dalam bidang nuklir. Menarik sekali. Nah, ini yang menjadi semakin menarik nih di Indonesia. Ketika kita berbicara mengenai nuclear engineering, orang-orang selalu berpikiran negatif. Oh, itu untuk bom, itu untuk hal-hal yang negatif. Nih, bagaimana nih pesan nih untuk dari Maria dan Mahendra Data untuk merubah stereotip atau persepsi yang negatif dari masyarakat Indonesia mengenai nuklir ini, begitu. Mungkin apa gitu sehingga masyarakat Indonesia atau pelajar Indonesia bisa merubah stereotip ini bahwa ternyata nuklir itu tidak selamanya itu negatif, ada juga positifnya atau apa gitu. Mungkin dari Mahendra Data, Ibu silakan. Iya, mungkin salah satu caranya itu yang efisien dan tepat targetnya itu adalah melakukan seminar mungkin di berbagai sekolah ya. Karena menurut saya itu paling efisien dan juga sebenarnya yang ditakutin itu sebenarnya lebih ke radiasi ya. Karena menurut kalau saya dari penglihatan saya kalau ada kerusakan di power plant atau ada kebocoran itu pasti semua udah punya planningnya, udah ada SOP-nya harus kayak gimana karena kan pembangunan power plant tersebut juga nggak hanya 1 tahun jadi gitu kan, pasti surveinya pun lama sekitar 5 tahun sampai 7 tahun sepengetahuan saya dari rancangan survei dan lain-lain. Jadi menurut saya pun semua itu dapat diperhitungkan. Jika terjadi kecelakaan itu bencana gitu. Pasti di setiap sisi punya risiko lah seperti itu. Dan juga buat teman-teman juga bahwa teknologi tersebut tidak cuma dipakai di energi, bisa juga dipakai di bidang-bidang lain. Karena mungkin nggak cuma hanya di bom, di persenjataan atau di reaktor power plant maksudnya. Kayak gitu. Gitu sih kurang lebih. Baik. Untuk Maria sendiri, mungkin ada yang mau sampaikan? Saya setuju dengan seminar di setiap sekolah SMA lah ya, untuk supaya yang sudah pikirannya lebih maju, yang sudah matang, supaya bisa terbuka dan bisa membuat mereka jadi ingin membangun energi nuklir di Indonesia ini. Dan iya, nuklir itu bisa dipakai di medicine juga, kan isotop-isotop untuk mengobati kanker dan sebagainya, itu bukan mengobati maksudnya, mendeteksi juga bisa. Lalu kalau soal perspektif, memang sulit ya untuk mengubah perspektif apalagi yang, maaf kuno, kayak misalnya orang tua gitu, memang kan, memang sulit untuk mengubah. Karena dari film-film kan juga nuklir itu bom bom bom, tapi di Indonesia itu, nuclear weapon free zone ngomong-ngomong. Kita IAEA yaitu, organisasi internasional di bidang atom energi atom,
itu mereka bakal mendeteksi kalau ada kegiatan-kegiatan yang yang udah menjurus ke pembuatan weapon gitu loh, bakal langsung ditahan. Tapi untuk yang kayak di Rusia kan mereka ada weaponnya. Tapi untuk di Indonesia aja ya, karena kan mungkin perspektif kita orang-orang Indonesia masih begitu, masih bom dan sebagainya. Kita nggak akan ada bom di Indonesia so far. Dan untuk yang radiasi setelah kecelakaan itu setiap pembangunan power plant itu benar-benar harus matang. Itu yang Kak Mahendra bilang panjang prosesnya. Nggak cuma, bikin, jadi. Ntar kalau kenapa-napa gimana? Nggak kayak gitu. Pasti panjang banget. Karena kan kita butuh lihat sekitarnya, banyak sisi yang harus diperhitungkan. Tempatnya juga harus pas banget untuk buat power plant. Jadi sebenarnya emang kecelakaan bencana itu sedikit bukan pasti sudah direncanakan. Bukan bencananya, setelahnya gimana, pasti sudah ada SOP-nya. Bukan bencananya yang udah dipikirin. Gitu. Jadi sebenarnya awalnya diciptakan untuk hal-hal yang positif gitu, tapi ada orang-orang yang mensalahgunakan menjadi negatif. Ya, Maria. Ya, itu salah satu sejarahnya, benar-benar. Nih, untuk kedepannya nih, mungkin boleh di-share atau dibagi apa sih yang mau dilakukan untuk kedepannya nih setelah lulus. Mungkin prospeknya mau kemana, prospek kerjanya mau kemana. Mungkin boleh diceritakan dari Maria. Waktu yang tepat, silakan. Terima kasih. Saya mau mengambil pelajaran-pelajaran dari berbagai negara, ilmu-ilmu yang bisa saya dapetin supaya saya bisa implementasikan ke Indonesia. Kalau soal nuclear energy memang kan kami Indonesia kurang maju ya. Jadi saya mau belajar dari negara-negara lainnya agar bisa bagaimana sih caranya membangun nuclear power plant yang bekerja, yang beneficial untuk negara kita. Bukan cuma dari ilmu saintifiknya ya, bagaimana ekonominya, bagaimana dengan bagaimana cara untuk supaya bisa di-accept dengan orang-orang sekitar. Itu sih, saya mau mengambil ilmu-ilmu dari negara maju supaya kita bisa implementasikan di Indonesia dan Indonesia juga berkembang menjadi negara seperti negara-negara maju tersebut. Seperti itu. Untuk Mahen, waktu dan tempat dipersilakan. Jadi kedepannya mau ngapain ya tadi pertanyaannya? Nah, oke. Jadi mungkin kalau misalnya saya itu berencana untuk mungkin magang dulu. Saya ada rencana magang di Batam, di Indonesia. Untuk mencari ilmu juga di sana pastinya. Setelah itu mungkin mau lanjut master degree, cuman mungkin belum tahu di mana ya. Masih dipikirin, masih melihat perspektifnya dulu seperti apa nantinya. Cuman rencana yang paling ke depan sih ya saya pengen coba magang dulu lah di Indonesia gitu. Lihat situasinya gimana, perspektif ke depannya gimana, kayak gitu. Pengen lulus dulu ya, Kak? Betul. Belajar. Nih, kalau untuk nuklir sendiri nih, penting nggak sih diterapkan di Indonesia? Nih, kalau seandainya ada pemerintah yang mendengar, penting apa pesan yang mau disampaikan? Gitu. Penting nggak sih di Indonesia nuklir diterapkan untuk saat ini? Atau untuk masa depan yang akan datang? Dari Mahen, waktu yang tepat dipersilakan. Oke, jadi menurut saya penting karena yang masih kita gunakan itu sumber energinya itu dari tradisional yaitu fosil, dan itu bisa dibilang kotor, energi kotor, dan yang bisa
menggantikan itu, sumber energi itu adalah salah satunya nuklir. Kenapa harus nuklir? Karena saya waktu itu pernah buat presentasi untuk untuk lomba di mahasiswa internasional di TPU di kampus saya, yaitu saya menjelaskan perbedaannya energi fosil dan energi nuklir. Dan saya mendapatkan data bahwa perbedaannya itu sampai outputnya perbedaannya itu sampai 273 kali dari 1 kilogram batu bara dan 1 kilogram uranium. Dan di Indonesia pun mempunyai uranium dan thorium yang sangat banyak yang bisa dipergunakan di energi tersebut. Jadi menurut saya Indonesia itu dalam sisi sumber dayanya itu udah pas banget nih untuk membangun energi power plant di bidang nuklir. Tapi mungkin itu udah lebih, kalau kita ngomongin energi itu udah lebih ke lebih ke politik ya, karena sangat sensitif lah di bagian situ gitulah pokoknya. Tapi menurut saya itu sangat penting sih, karena energi terbarukan pun tidak bisa menggantikan fosil sepenuhnya gitu dimanapun itu gitu menurut saya. Mungkin teman-teman juga bisa lihat informasinya di internet bahwa untuk membuat misalnya kayak kincir angin ya, yang membuat angin itu turbin yang di sungai tidak akan sepenuhnya bisa menggantikan energi fosil seperti itu. Sedangkan energi nuklir pun bisa menggantikan sepenuhnya gitu. Dan pastinya nggak cuma energi nuklir aja yang dipakai di dalam satu negara. Pasti kita mempunyai beberapa sumber energi gitu. Oke, baik, terima kasih. Kalau untuk Maria sendiri, waktu yang tepat dipersilakan. Ya, patut untuk diperhitungkan lah ke depannya. Patut diperhitungkan bahwa nuklir itu bisa memberikan energi yang besar. Mungkin dalam waktu yang 5 tahun apa 2 tahun, saya pikir sih nggak mungkin ya. Tapi kedepannya pasti mungkin dan patut diperhitungkan oleh pemerintah. Dan sekali lagi memang masalah energi, politik, dan kalau misalnya batu bara atau fosil, pebisnis pastinya nggak akan diam saja dong. Nah, jadi ya itu saya nggak tahu deh, saya nggak akan ke situ, tapi itu masalah yang untuk loncat ke energi nuklir itu emang susah, bakalan susah, tapi harus diperhitungkan oleh pemerintah, begitu. Oke, baik. Ini kalau seandainya nih energi nuklir ini diterapkan di Indonesia nih, kira-kira Indonesia sekarang sudah mampu belum? Atau di tahap mana kemampuan Indonesia jika energi nuklir ini diterapkan? Jika belum mampu, apa sih sarannya mau disampaikan? Dari Maria, waktu yang tepat, persilakan. Sekarang ini menurut saya belum mampu dalam banyak bidang ya. Yang tadi saya bilang dalam politik, ekonomi, lalu dalam sosialnya, dalam perspektif masyarakat itu sangat penting. Karena suatu negara nggak cuma pemerintah, masyarakatnya itu persentase opini mereka itu sangat penting lah. Dan kedepannya dimulai dari masyarakatnya dulu menurut saya. Bimbingan bahwa perspektif yang dulu yang nuklir itu berbahaya harus pelan-pelan diubah. Dan juga pelajar-pelajar juga harus diarahkan bahwa nuklir itu nggak buruk, nuklir itu bukan jahat. Nah, itu yang menurut saya sulit untuk langsung selesai, itu sulit. Dan juga masih kurang
ilmuwan-ilmuwan, pelajar-pelajar yang tertarik untuk ke nuklir, jadi mungkin itu juga harus diubah somehow. Dan ketika masyarakat sudah oke, itu juga harus pelan-pelan pemerintah terjun ke bidang lainnya seperti ekonomi dan politik. Jadi menurut saya itu yang paling penting, pertama sosialnya, gitu. Untuk Mahen, waktu yang tepat dipersilakan. Ya, mungkin menurut saya kalau misalnya saat ini Indonesia memakai energi nuklir siap atau tidak, menurut saya di bidang sosial benar kata Maria, saya setuju banget harus ditekankan di sektor sosialnya supaya masyarakat lebih paham, lebih ngerti bagaimana cara kerjanya, bukan cara kerjanya maksudnya keamanannya, perspektif ke depannya gimana gitu. Cuman kalau misalnya untuk ilmuwannya sendiri atau saintisnya, menurut saya udah cukup di Indonesia, karena yaitu kita punya SNTN, kita ada Batan. Itu menurut saya mungkin mereka juga pasti udah dilatih kedisiplinannya, karena kalau kerja di reaktor itu memang benar-benar harus disiplin, dilatih kedisiplinannya gitu. Mungkin kalau misalnya saya bayangin ya, kalau misalnya sekarang Indonesia menggunakan energi nuklir, khususnya di power plant, yang saya lihat itu adalah harga listrik pasti bisa turun. Walaupun mungkin saya nggak tahu ya hitung-hitungannya berapa, cuman saya yakin pasti akan turun setelah power plant itu bekerja beberapa tahun, mungkin listrik harganya akan turun. Di saat listrik harga turun, semua akan berubah. Kayak di Rusia ini, kayak kompor-kompor kebanyakan nggak pakai gas tapi pakai listrik, kayak gitu contohnya. Jadi karena listriknya murah gitu, dibanding beli gas mending pakai listrik aja gitu kan. Dan benar-benar bisa merubah ekonomi, terus pandangan politik juga bisa berubah kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin dari penjelasan narasumber kita yang pertama dan kedua ini mampu menjawab daripada masyarakat Indonesia atau pelajar Indonesia. Dan sekarang kita masuk kepada tahap tanya jawab. Kita beri waktu 5 menit kepada penonton atau peserta yang hadir untuk memberikan pertanyaan di kolom komentar. Mungkin selama 5 menit ke depan dari Mahendra Data atau Maria bisa menambahkan apa tentang nuklir ini. Mungkin saya pengen memberikan motivasi mungkin ke teman-teman yang baru lulus atau yang akan lulus sekolah. Untuk ini nggak ada hubungannya sih sama jurusan nuklir, cuman ini berhubungan dengan jurusan universitas. Karena banyak teman-teman pasti yang masih bingung milih jurusan ini bagus atau enggak, perspektifnya gimana kayak gitu. Jadi saya mungkin pengen memberikan tips, memberikan saran untuk memberitahukan bahwa semua jurusan itu bagus, perspektifnya pasti ada porsinya masing-masing. Jadi nggak usah banyak anak-anak SMA soalnya yang kayak senang bahasa tapi minder milih sastra gitu. Karena saya dulu juga sempat kuliah sekolah bahasa, jadi saya juga pernah masuk di bidang sastra lah ya, bisa dibilang dan itu perspektifnya sangat bagus gitu. Jadi untuk teman-teman juga jangan putus asa, misalnya kayak lihat PTN susah masuknya. Di luar sana masih banyak universitas-universitas yang membutuhkan mahasiswa gitu. Kita harus pintar-pintar nyari peluang, cari info sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kejebak jurusan, karena banyak orang yang udah milih jurusan karena jurusan ini keren nih gitu kan. Dia masuk tiba-tiba nggak senang, terus tiba-tiba keluar di tahun kedua, tahun keempat, atau bahkan udah mau lulus gitu kan. Jangan sampai kayak gitu. Jadi emang harus dipikir matang-matang.
Ya gitu sih untuk tambahan teman-teman teman-teman yang masih sekolah, tetap harus semangat. Oke, baik, terima kasih. Ini kita masih ada waktu 3 menit lagi. Mungkin dari Maria mau tambahkan sesuatu tentang nuklir ini, energi nuklir, nuklir engineering, tempat ini. Ya, kalau soal nuklir itu memang jurusan yang nggak banyak peminatnya ya. Ya kurang lah, bukan nggak banyak juga. Kalau di Rusia sendiri ya, peminatnya memang sedikit. Kalau misalnya soal itu tadi peluang nggak akan datang ke kita sendiri, tapi kita yang harus ngejar peluang itu. Jadi kita harus, kalau misalnya memang sudah fokus sama nuklir, jangan kalau misalnya terus nggak keterima di STN atau di UGM, jangan pikir bahwa oh udah selesai nih, gue nggak bisa masuk ke nuklir sama sekali. Nggak gitu. Di dunia ini, dunia itu nggak cuma segitu doang, luas banget dan peluang ada di mana-mana. Kalau mau nyari, nggak mungkin peluang itu datang ke kita. Jadi jangan nyerah, meskipun nggak keterima atau apalah banyak alasannya, jangan. Harus cari peluang itu. Kalau memang benar-benar mau. Itu aja sih. Oke, boleh ditahan dulu. Mohon maaf, Maria. Ini ada pertanyaan dari Leo. Oh, sebentar. Dari Leo Setiarso. Saat pengajuan beasiswa hingga diterima atau lulus beasiswa, sulit nggak, Kak? Sharing saat seleksinya dong, katanya. Mungkin dari Mahen bisa men-sharing. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, oke. Saat Indonesia hingga diterima, sulit nggak? Oke, jadi sebenarnya kalau kitanya on time memberikan dokumen, menyerahkan dokumen, interview juga lancar, insya Allah lancar-lancar aja dapat beasiswanya gitu. Cuman dibalik lagi kita harus lihat perspektifnya, bukan perspektif sih, lebih ke apa ya namanya ya, dari sisi pendaftarannya banyak kan ya orangnya, yang diterima berapa ya, kita harus nyari info itu untuk yang tahun lalu gitu. Jadi misalnya pengen daftar sekarang, kita harus cari info itu yang tahun lalu kayak gimana, kayak gitu. Karena tiap tahun ini beasiswa yang ke Rusia itu makin nambah terus peminatnya. Jadi pasti persaingan lebih ketat. Nah, baiknya sih kalau menurut aku harus dicoba sebisa mungkin gitu. Maksudnya jangan terlalu minder waktu di saat lihat pesertanya banyak, peluangnya sedikit nih untuk masuk gitu. Tapi harus tetap coba. Nah, mungkin aku pengen sharing sedikit tentang waktu seleksi itu. Jadi aku itu waktu dulu aku udah kuliah duluan di Rusia. Jadi aku kelas sekolah bahasanya 2 tahun. Di tahun pertama aku lewat jalur mandiri pakai agen. Di situ aku mengajukan beasiswa. Karena itu emang planningnya. Waktu SMA itu aku telah daftar beasiswa, jadi itu planningnya. Jadi waktu beasiswa atau mendaftar beasiswa itu, aku menyiapkan dokumen itu dari 6 bulan sebelum pendaftaran. Kira-kira kan pendaftaran Januari akhir, Januari awal gitu ya kalau nggak salah. Pertengahan akhir, Februari awal, kira-kira. Jadi dari 6 bulan awal pun aku udah mempersiapkan semuanya. Dokumen-dokumennya. Mungkin kalau misalnya masih ada bingung dokumen apa, bisa dicari infonya lewat Instagram Permila atau lewat Pusat Kebudayaan Rusia, bisa langsung datang juga. Bisa mencari info beasiswa lewat situ. Karena ada berbagai dokumen lah yang harus disiapkan. Setelah lewat seleksi dokumen, diadakan interview. Nah, di interview itu kita ditanyakan persiapannya, terus juga kenapa pengen kuliah di Rusia, kayak gitu-gitu. Lebih ke persiapan sih waktu interview itu, atau aku interview itu lebih ke persiapan untuk kuliah di Rusia kayak gimana, kayak gitu. Dan harus dicoba sih. Oke, dan untuk Maria, waktu dan tempat dipersilakan.
Mungkin bisa membantu menjawab dari Leo Setiarso. Iya, Boleh jadi Pak, dipersilakan. ketika beasiswa saya ngajuin beasiswanya, seleksi pertama dokumen. Ketika lengkap dan jelas, itu dokumen semua, kemungkinan besarnya lolos. Lalu yang kedua adalah interview. Nah, saat interview itu, saya interview ditanya, siapkah kamu nuklir sendiri? Bukan di Rusianya, nuklir. Karena yang interviewer saja bilang, kamu cewek, masih baru lulus SMA, langsung nuklir di Rusia, kamu siap nggak? Emang mental kamu siap nggak? Ya saya jawab siap. Meskipun emang dalam hati agak ada kurang siapnya, cuma saya mau dan udah cukup buat saya untuk bilang siap, begitu. Dan ketika kamu bilang siap, itu harus jadi terus-terusan siap. Jangan ada waktu emang pasti ada waktu yang down ketika ngambil di Rusia ini nih, ngambil nuklir, khususnya buat saya, tapi jangan jadikan alasan untuk berhenti dan nggak lanjut. Ketika kamu harus bilang siap, itu berarti udah prinsip kamu sampai kamu lulus, begitu. Lalu ketika tahun saya itu, saya untuk nuklir sendiri, kami hanya berdua yang masuk nuklir. Jadi mungkin karena kami ngambil nuklir, jadi lebih diprioritaskan. Saya juga dengar-dengar dari kakak tingkat yang waktu itu juga ikut interview, karena yang ngambil nuklir emang sangat sedikit waktu masa saya waktu itu. Saya beasiswa tahun 2018. Itu yang ngambil hanya berdua. Begitu. Sulit sih ketika seleksi itu mental yang diuji. Karena kita nggak tahu loloskah kita, apa perkembangannya kita nggak tahu. Dan ketidaktahuan itu tuh memang menguji mental kita. Gitu. Mungkin kuncinya sabar kali ya. Nah, kalau untuk wawancara sendiri nih, mungkin boleh dikasih tahu pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa apa, tips-tips dalam saat wawancara, apa sih yang harus kita persiapkan. Mungkin itu saat yang paling menentukan juga wawancara kan. Waktu dan tempat dipersilakan. Untuk Mahyan. Oke, jadi di tempat interview itu ada translatornya, jadi kita bisa pakai bahasa Indonesia. Gitu, dan ya tadi yang saya bilang bahwa lebih ditanyakan di persiapan kita, kayak dari ekonominya, dari diri kitanya gimana, yakin apa enggak, ditanya daftar di mana aja, di universitas mana aja, kalau diterima di Universitas Indonesia apakah tetap diambil yang di Rusia, seperti gitu pertanyaannya. Baik, terima kasih. Kalau untuk Maria sendiri? Saya ketika wawancara pakai bahasa Inggris. Itu memang tergantung setiap orangnya ya. Bisa pakai bahasa Indonesia yang Kak Mahendra bilang ada translatornya, tapi juga bisa pakai bahasa Inggris. Yang mana aja yang comfortable. Lalu yang ditanya memang seputar jurusan, seputar kesiapan, yang memang itu aja. Cuma memang bakal gugup banget dan mungkin kita bakal ngomong ngelantur, lalu muter-muter. Sebelumnya emang harus tenangin dulu supaya bisa jawab dengan pikiran yang clear, supaya itu juga soalnya wawancara kan juga pasti mereka melihat ini orang bagaimana. Dan ketika kita clear jawabnya, mereka bakal lebih percaya lah, begitu. Oke, baik, terima kasih. Jadi sedikit menambahkan juga ya. Jadi pada saat kita udah untuk briefing atau sebelum persiapan berangkat ke Rusia, kita juga kan bertemu di ini apa namanya PKR, Pusat Kebudayaan dan Rusia. Nah di sana juga kita kan dituntut mereka pakai bahasa Rusia gitu. Kalau mereka tahu tidak tahu, kita harus tahu, mau tidak mau kita harus tahu bahwasannya pas berbahasa Rusia. Mungkin itu juga mental harus dipersiapkan. Mungkin itu sih.
Dan ini ada pertanyaan kedua dari Dani Pratama. Apakah nuklir aman jika diterapkan full di Indonesia, mengingat Indonesia negara yang rawan gempa? Ya, walaupun meskipun tadi udah dijelaskan, tapi boleh dijelaskan kembali waktu sempat untuk Mahen. Ya, makasih. Jadi kalau pertanyaannya aman atau tidak, tadi udah dijelasin bahwa suatu power plant sebelum dibangun itu pasti melakukan survei yang sangat panjang. Pasti juga diperhitungkan tempatnya, seperti di Jepang juga banyak gunung Merapi yang masih aktif, gunung vulkanik yang masih aktif, dan juga Indonesia juga banyak. Mungkin kita bisa melihat ke arah sana bahwa titik geografis kita sama nih, mirip-mirip, dan kita bisa lihat bahwa mereka menempatkan di tempat yang tidak terlalu rawan seperti itu. Cuman kalau misalnya dibilang diterapkan full di Indonesia, yang tadi saya sampaikan juga bahwa suatu energi itu tidak mungkin diterapkan full di satu negara. Jadi misalnya kita memakai full energi nuklir di Indonesia, itu menurut saya sih sangat tidak memungkinkan gitu. Karena di saat kita memakai di satu bidang aja, di saat kita kehabisan bahan bakar atau kehabisan sumber dayanya, sumber daya alam, itu juga harus dipikirkan gitu, lebih beresiko dibanding kita menyebarkan di beberapa bidang. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin dari jawaban Mahen bisa membantu Dani Pratama. Dan untuk menambahkan dari Maria, mungkin bisa menambahkan. Kurang lebih saya setuju kok. Itu memang di Jepang banyak tsunami, banyak bencana, tapi mereka tetap menggunakan itu. Di Indonesia masih banyak tempat yang nggak rawan, yang kurang rawan. Misalnya di Kalimantan, dan di tempat-tempat lainnya yang harus disurvei panjang, dengan proses yang panjang, supaya bisa benar-benar yakin bahwa itu tempat yang cocok. Bukannya tempat yang cocok untuk membangun nuclear power plant, begitu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin jawaban dari kedua narasumber bisa membantu Dani Pratama. Dan ini ada pesan dari Sally Rosalina. Oke, mungkin ini untuk kita semua kali ya. Terima kasih untuk Sally Rosalina atas nasihat dan pesannya. Oke, berhubung karena tidak ada pertanyaan lagi, kita akan menutup kegiatan ini. Tapi sebelum menutup, dari kedua narasumber kita berikan waktu dan tempat pesan kepada teman-teman di Indonesia yang ingin berkuliah di Rusia, terutama di bidang nuclear engineering. Ini penutup kita. Waktu dan tempat untuk Maria. Silakan. Untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studi di Rusia, terutama dalam bidang nuklir, don't give up, jangan menyerah. Peluang selalu ada, dan kita sesama mahasiswa Indonesia akan saling membantu. Dan jadi jangan merasa sendirian ketika sudah di sini. Jangan berpikir bahwa wah, gue bakal sendirian di sana. Enggak, kita bareng-bareng. This is our fight. Karena kita sesama orang Indonesia selalu akan dibantu, pastinya. Mau itu dalam edukasi ataupun dalam bidang socializing. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kamu sendirian, jangan menyerah. Itu aja. Waktu dan tempat untuk Mahen, dipersilakan. Iya, makasih. Jadi untuk teman-teman yang ingin atau berencana kuliah di Rusia atau di negara lain, jangan ragu, karena di sini pun kita punya, setiap negara punya PPI, hampir setiap negara punya PPI, dan Rusia pun juga aktif banget PPI-nya, Permira, karena saya pun juga di bidang
pendidikan Permira, jadi saya tahu kinerjanya dan sangat bagus. Saya sangat apresiasi kinerja mahasiswa-mahasiswi Indonesia di Rusia. Untuk yang ingin kuliah di bidang nuklir, saya pun sangat menyarankan, karena di Rusia ini, mungkin kalau misal di Indonesia kan namanya teknik nuklir ya, cuman kalau misal di Rusia ini saya masuknya ke fakultas fisika, jadi fisika nuklir nama jurusannya. Dan menurut saya lulusan dari fisika itu mempunyai perspektif yang beda, karena teori yang kuat, jadi dia mempunyai perspektif yang beda. Dan saya pun berharap teman-teman dari Indonesia pun jangan pernah putus asa jika bingung mau kuliah di mana, mau jurusan apa. Hanya harus dipikirkan matang-matang, dipastiin lagi, cari info banyak-banyaknya, jangan sampai kejebak di jurusan itu, misalnya nggak seneng cuman karena keren aja gitu masuk ke situ, jangan. Harus dipikir matang-matang. Terus juga ya harus kalau bisa terbuka lah sama dunia luar, maksudnya ya itu, jangan pernah harus melihat, harus melihat peluang dari sisi manapun, kayak gitu. Oke, baik, terima kasih dari dua narasumber kita, Mahendra, Data, dan Maria. Jadi sedikit menambahkan juga, saya dengan Mahendra satu Permira. Memang Permira ini bisa dikatakan cukup bagus ya, karena sangat membantu kita, membantu mahasiswa yang ada di Rusia juga. Oke, dapat disimpulkan untuk pesan untuk kita semua, jangan ragu, jangan menyerah, dan tetap berjuang. Semoga kita semua bisa menggapai cita-cita. Demikian ngobrol jurusan kita pada hari ini. Terima kasih untuk dua narasumber dan terima kasih untuk para peserta yang sudah hadir. Baik, kita akan tutup. Terima kasih. Sampai jumpa ke depan. Sampai jumpa. Pakai. Pakai. До свидания.